Hai, namaku Juwita Mirin Egya Tarigan. Di video ini aku akan menjelaskan tentang praktikum yang telah dilakukan. Praktikum pertama adalah praktikum pembuatan larutan. Pembuatan larutan adalah suatu cara mempelajari cara pembuatan larutan dari bahan cair atau padat dengan konsentrasi tertentu. Dalam dunia kimia, larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Dalam pembuatan larutan, dapat diketahui reaksi-reaksi apa saja yang terjadi jika zat larut dan zat larut saling bercampur membentuk larutan. Adapun tujuan dari praktikum pembuatan larutan, yang pertama membuat larutan dengan berbagai konsentrasi, yang kedua membuat larutan dengan pengenceran berbagai konsentrasi, yang ketiga membuat larutan dengan pencampuran berbagai konsentrasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan: alat antara lain timbangan analitik, labu ukur, gelas piala, gelas ukur, pipet ukur dan pump, cawan, arloji, spatula, batang pengaduk, pipet tetes, dan foam hood. Dan bahan antara lain aquades, asam klorida atau HCl, natrium hidroksida atau NaOH, dan asam sulfat atau H2SO4. Nah, pada percobaan ini, sebelum melakukan pembuatan larutan HCl, terlebih dahulu menyiapkan labu ukur 100 ml, kemudian melarutkan 8,3 ml HCl pekat dengan aquades ke dalam labu ukur sampai pada titik batas, kemudian mengkocoknya hingga homogen, maka terbentuklah larutan HCl dengan konsentrasinya 12 N. Pembuatan larutan NaOH 0,1 N dimulai dengan menghitung jumlah bahan kimia yang dibutuhkan sesuai data yang ada. Didapatkan 0,4 gram padatan NaOH, kemudian bahan dimasukkan ke dalam labu ukur dan diaduk menggunakan batang pengaduk sampai bahan larut seluruhnya. Kemudian larutan dimasukkan ke dalam labu ukur yang berukuran 100 ml dan ditambahkan aquades hingga batas tera. Kemudian larutan dikocok hingga homogen, lalu dimasukkan ke dalam botol kaca yang telah disediakan dan diberi label. Setelah itu pembuatan larutan H2SO4. Sebelum H2SO4 dibuat, labu ukur kosong ditimbang terlebih dahulu dan didapatkan beratnya 38,1 gram. Selanjutnya, labu ukur diisi aquades sebanyak 30 ml, kemudian ditimbang dan didapatkan beratnya 66,8 gram. Labu berisi aquades diukur suhunya dan didapatkan suhu larutan 30 derajat Celcius. Setelah itu, ditambahkan 3 ml H2SO4, ditimbang dan didapatkan beratnya 72,3 gram. Suhu larutan tersebut yaitu 51 derajat Celcius. Ketika diukur dengan termometer, terakhir larutan H2SO4 ditambahkan aquades hingga batas tera, ditimbang dan didapatkan beratnya 90,6 gram. Praktikum kedua, reaksi-reaksi kimia. Reaksi kimia adalah proses yang mengonversi sekelompok zat yang disebut reaktan menjadi sekelompok zat baru yang dinamakan produk. Dengan kata lain, reaksi kimia adalah proses yang menghasilkan perubahan kimia. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengamati reaksi-reaksi kimia yang berlangsung atau terjadi dengan melihat perubahan-perubahannya. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini, alat antara lain tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan pipet tetes. Bahan antara lain H2SO4, KMNO4, Na2SO3, H2C2O4, HNO3, NaOH, A3NO3, HCl, CuSO4, Ki, indikator fenolphthalein, indikator metil merah, dan aquades. Pada percobaan yang pertama adalah larutan KMNO4 yang memiliki warna awal bening, namun setelah ditambahi dengan larutan H2SO4 0,1 m dan ditetesi Na2SO3, warnanya berubah menjadi ungu pekat. Kemudian setelah diamati, perubahan yang terjadi pada tabung A, warnanya berubah menjadi ungu kehitaman, dan pada tabung reaksi B, warnanya berubah menjadi bening, dan pada tabung reaksi C terdapat endapan. Pada percobaan kedua, larutan HCl 0,1 m memiliki warna awal yaitu bening. Setelah ditetesi indikator fenolphthalein, warna HCl menjadi merah bening. Pada HCl 0,1 m yang ditambahkan dengan indikator merah, warnanya menjadi kuning bening. Sedangkan larutan HNO3 0,1 m yang ditetesi dengan indikator fenolphthalein, warnanya menjadi merah bening.
Percobaan selanjutnya, larutan AgNO3 memiliki warna awal yaitu bening. Larutan HCl warna awalnya yaitu bening. Namun ketika kedua larutan dicampurkan terjadi perubahan warna yaitu menjadi berwarna putih. Dan ketika larutan AgNO3 ditambahi dengan CuSO4 dan Ki, terjadi perubahan warna yaitu menjadi kuning pekat. Dan ketika diamati selama 15 menit, didapatkan bahwa pada tabung reaksi A berubah warna menjadi bening dan terdapat endapan hitam, sedangkan pada tabung reaksi B warna menjadi kuning sedikit bening dan terdapat sedikit endapan. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Sifat dan perubahan materi dalam ilmu kimia mencakup perubahan fisika dan perubahan materi. Perubahan materi secara fisika adalah sesuatu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Perubahan kimia adalah perubahan yang disertai adanya zat baru. Tujuan praktikum ini yaitu mengamati perubahan materi pada beberapa jenis zat dan menentukan perubahan materi beberapa jenis zat berdasarkan gejala yang menyertainya. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini, alatnya antara lain wadah kaca, gunting, sendok, dan korek api. Bahannya lilin, cuka, kertas, soda kue, gula pasir, dan air. Percobaan pertama dilakukan dengan menggunting kertas menjadi beberapa potongan kecil. Dari peristiwa ini dapat diamati bahwa perubahan hanya terjadi pada wujudnya saja dan sifat zat sebelum dan sesudah tetap sama, sehingga tidak ada gejala yang menyertai, maka peristiwa ini merupakan perubahan fisika. Percobaan kedua dilakukan pembakaran terhadap kertas dan hasil pengamatan kertas yang telah dibakar tersebut menghasilkan gas dan mengalami perubahan suhu karena reaksi kimia tersebut memerlukan kalor serta terjadi perubahan warna kertas menjadi kehitaman, maka dapat disimpulkan peristiwa ini merupakan perubahan kimia. Percobaan ketiga dilakukan pelarutan gula dalam air. Hasil yang didapat pada larutan gula tersebut yaitu mengalami perubahan wujud zat dari padat ke cair. Jika panas diberikan kepada suatu zat maka dapat menyebabkan kecepatan molekul bergerak lebih cepat. Maka dapat disimpulkan peristiwa ini merupakan perubahan fisika. Percobaan keempat dilakukan pencampuran antara soda kue dan cuka. Dari hasil pengamatan ketika kedua zat ini direaksikan menghasilkan gelembung yang menyebabkan terbentuk gas karbon dioksida, maka disimpulkan ini merupakan peristiwa perubahan kimia. Percobaan kelima dinyalakan lilin dan amati nyala lilin termasuk perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru, hanya lilin yang tadinya batangan perlahan mulai meleleh setelah dinyalakan. Lilin menyala terdapat dua gejala yang berbeda, yaitu pembakaran suhu dan pelelehan batang lilin. Pembakaran suhu yang semakin lama semakin habis dan berwarna hitam termasuk gejala yang menunjukkan adanya perubahan kimia dari benang sumbu. pH merupakan skala yang menunjukkan kadar hidrogen yang melarut dalam suatu larutan, di mana pH sama dengan minus logaritma H positif. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan pH larutan yang tidak diketahui dengan beberapa indikator serta memahami konsep keasaman dalam kehidupan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini, alatnya yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, bahannya brometimol biru atau BTB, phenolphthalein atau PP, metil merah atau MM, metil orange atau MO, larutan kapur, larutan jeruk nipis, larutan garam, larutan cuka, larutan deterjen, air sumur, dan aquades. Berdasarkan hasil praktikum, maka didapatkan air sumur berwarna hijau saat ditetesi brometimol biru, kuning saat ditetesi metil merah, tak berwarna saat ditetesi phenolphthalein, serta berwarna jingga saat ditetesi metil orange. Pada larutan garam, berwarna jingga saat ditetesi brometimol biru, berwarna kuning saat ditetesi metil merah, berwarna putih saat ditetesi phenolphthalein, serta berwarna jingga saat ditetesi metil orange. Pada jeruk nipis, berwarna jingga saat ditetesi brometimol biru, berwarna pink saat ditetesi metil merah, berwarna putih saat ditetesi phenolphthalein, serta berwarna merah saat ditetesi metil orange. Pada larutan cuka, saat ditetesi brometimol biru berwarna jingga, berwarna pink saat ditetesi metil merah, berwarna putih saat ditetesi phenolphthalein, serta berwarna merah saat ditetesi metil orange. Pada larutan kapur, berwarna biru saat ditetesi brometimol biru, berwarna kuning saat ditetesi metil merah, berwarna merah saat ditetesi phenolphthalein, serta berwarna jingga saat ditetesi metil orange. Pada larutan deterjen, larutan ini berwarna biru saat ditetesi brometimol biru, berwarna kuning saat ditetesi metil merah, berwarna merah saat ditetesi phenolphthalein, serta berwarna jingga saat ditetesi metil orange.
Apabila dalam suatu titrasi, asam maupun basanya merupakan elektrolit kuat, larutan pada titik ekuivalen akan mempunyai pH sama dengan 7. Tetapi bila asamnya ataupun basanya merupakan elektrolit lemah, garam yang terjadi akan mengalami hidrolisis dan pada titik ekuivalen larutan akan mempunyai pH lebih dari 7 atau pH kurang dari 7. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui perbedaan titik akhir dengan titik ekuivalen, mengetahui cara melakukan titrasi asam basa, dan mengetahui konsentrasi larutan yang dititrasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu alat statif, baret, labu Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, corong. Bahannya larutan asam X, larutan standar NaOH, indikator phenostalin. Pada percobaan ini yaitu menentukan konsentrasi asam X melalui proses titrasi yaitu dengan menitrasi asam X yang telah ditambahkan indikator phenostalin sebanyak 2-3 tetes dengan NaOH. Larutan X yang telah ditambahkan indikator phenostalin dan berwarna bening, sehingga apabila larutan tersebut berwarna menjadi merah muda, maka titrasi harus dihentikan. Dari hasil perhitungan, kadar asam X adalah 0,08 n. Sekian penjelasan mengenai kelima praktikum yang telah dilakukan.